Saudara dan sahabat, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Cornelius, Paus, dan Santo Cyprianus, Uskup. Marilah kita mengawali perenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas fajar kehidupan baru di hari ini. Teristimewa Engkau menganugerahkan teladan iman orang kudus-Mu, Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Semoga kami hidup penuh cinta kasih dan bersedia berbagi kebaikan satu sama lain sepanjang hari ini, seturut yang Engkau kehendaki dan Engkau teladankan dalam diri Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara dan sahabat, Santo Cornelius lahir pada awal abad 3. Ia terpilih sebagai Paus ke-21 pada tahun 251. Setelah terbunuhnya Paus Santo Fabianus, selama 1 tahun gereja tidak memiliki Paus. Saat itu adalah saat yang amat menyedihkan bagi umat Kristiani. Penganiayaan terhadap orang Kristen terjadi begitu hebat. Pemerintah Romawi kafir di bawah kepemimpinan Kaisar Gaius Decius menganiaya dan membunuh setiap orang Kristen yang mereka temukan. Demikian pula kaisar berikutnya, Gaius Fabius Trebunianus Gallus, juga melakukan hal yang sama. Ditambah lagi dengan gejolak ajaran bid'ah Novatianus, Paus Cornelius tidak gentar karena cintanya kepada salib Kristus dan kepada gereja umat Allah. Santo Cyprianus setia membantu dan mendukung Paus Cornelius. Paus Santo Cornelius tertangkap dan diasingkan ke Centum Celle, Italia tahun 252. Ia wafat sebagai martir pada bulan September tahun 253. Santo Cyprianus adalah uskup Kartago. Ia lahir di Kartago, Afrika Utara, sekitar tahun 200. Ia bertobat dari kehidupan lamanya dan hidup suci. Santo Cyprianus menulis, kelahiran kedua ini telah menciptakan manusia baru dalam diri saya dengan hembusan roh dari surga. Santo Cyprianus bersama para uskup lainnya dan Paus Santo Cornelius bergumul dengan penganiayaan dan duka gereja. Ia menulis kepada Paus Cornelius, "Aku mohon dengan sangat kepadamu, saudaraku tercinta, sejauh aku dapat atas nama saling cinta dan ikatan bersama sebagai saudara, baiklah kita berpuasa, berjaga-jaga dan berdoa dengan seluruh umat kita dengan tak henti-hentinya. Inilah senjata surga yang menolong kita untuk berdiri dan bertahan berani di dalam iman. Inilah pertahanan rohani dan senjata ilahi yang menjadi pelindung bagi kita. Mari kita saling mengenang dengan satu hati dan satu budi. Hendaklah kita saling mendoakan selalu dan saling meringankan beban dan keresahan kita dengan saling mencinta. Cinta dan kebaikan hati Santo Cyprianus menjadikannya uskup yang sangat dikasihi umat. Pada masa Kaisar Valerius, ia dikejar-kejar karena tidak mau menyembah dewa-dewa. Akhirnya, ia ditangkap dan wafat sebagai martir pada tahun 258.
Saudara dan sahabat, hari ini kita merayakan peringatan dua sahabat sejati, Santo Cornelius Paus dan Santo Cyprianus Uskup. Mereka hidup di antara pergolakan hebat, penganiayaan orang Kristen dan ajaran sesat. Tetapi mereka tidak saling meninggalkan. Demi cinta mereka kepada Kristus, mereka bertahan, saling mendukung untuk kebaikan seluruh umat, berani disiksa, kemudian mati sebagai martir secara ngeri. Saudara dan sahabat, kita memiliki saudara, kita memiliki sahabat. Namun tidak sedikit orang yang ditinggalkan sahabatnya, dikhianati dan mengkhianati, apalagi kalau orang itu jatuh dalam kesalahan dan dosa. Seringkali pula ada diskriminasi status, bergaul hanya dengan orang-orang tertentu saja. Apalagi kalau orang itu miskin, tidak gaul, jahat, menjadi sampah masyarakat, atau kita hanya menolong orang-orang tertentu saja. Lihatlah Yesus. Ia adalah figur seorang sahabat sejati. Semua orang adalah saudara dan sahabatnya. Ia mengunjungi, menyapa, makan, dan minum bersama orang-orang berdosa. Para pemungut cukai yang dicap sebagai koruptor pajak. Ia menolong yang sakit, menguatkan yang berduka. Mereka yang dianggap orang asing itu menerima Yesus karena kebaikan hatinya. Maka Yesus berkata, hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Saudara dan sahabat, terimalah hikmat Allah karena kesediaan berbagi, karena kebaikan hatimu. Jadilah berkat bagi sesama, karena kehadiran menyejukkan hati orang lain, menggembirakan, mendamaikan. Itulah ciri anak-anak Allah, bentuk konkret dari apa yang kita sebut kasih sayang. Sebab nubuat, wacana, ide, dan kata-kata akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi kasih tak berkesudahan. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo, gracias.